Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen Teguh Mukidi dan teman-teman PSD semuanya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Asifah Fadilah dan rekan saya ada Aulia Aswahani, Rizky Wayuningsih, dan Amalia Safitri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Agama dan Kebudayaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya Asifah Fadilah. Dalam kedamaian kepada Allah. Salimah sendiri mempunyai arti selamat, sentosa, dan damai. 2. Pengertian Islam secara terminologi. Pengertian Islam secara terminologi dibagi menjadi 3. 1. Pengertian Islam secara khusus. 2. Pengertian Islam secara umum. 3. Pengertian Islam secara syar'i. Pengertian Islam secara khusus. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang dihimpun dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengertian Islam secara umum. Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi atau Rasul sejak Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir. Pengertian Islam secara syar'i, yaitu melaksanakan kelima rukun Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, yang artinya Islam ialah engkau mengaku kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan berhaji ke Makkah. Saya Aulia Aswahani dengan nomor NIM 128. Prinsip dasar ajaran agama Islam. Terdapat 3 unsur utama yang terdapat dalam ajaran agama Islam, yakni ajaran yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, norma atau aturan, dan perilaku atau dengan istilah lain, akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Akidah Islam berisikan ajaran tentang apa saja yang dipercaya, diyakini, dan diimani oleh setiap orang Islam. Maka, akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. Sistem dalam syariah meliputi 2 bidang, yaitu 1. Syariah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, berisikan ketentuan tentang tata cara peribadatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu syariah yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan Allah, berisikan hubungan sama manusia dan makhluk lainnya yang disebut muamalah. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah suatu sistem nilai yang mengatur tindakan yang berupa ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai metode berpikir Islami, serta pola sikap manusia di muka bumi yang berupa pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wayuningsih dengan NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan secara etimologi. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal dan budi. Kebudayaan diambil dari istilah kultur dari bahasa Inggris. Kata kultur berasal dari bahasa Latin color yang berarti pengolah tanah atau bercocok tanam atau bertani. Pengertian kebudayaan secara terminologi. Kebudayaan menurut E.P. Taylor, kebudayaan sebagai hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, serta kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Coin Channing-Radd, kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat
yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Unsur kebudayaan. Terdapat 7 unsur kebudayaan, diantaranya 1. Sistem kemasyarakatan, 2. Sistem peralatan, 3. Sistem mata pencaharian, 4. Unsur religi, 5. Sistem bahasa, 6. Sistem pengetahuan, dan 7. Sistem kesenian. Unsur religi. Unsur ini memiliki artian di mana setiap manusia mengakui bahwa Tuhan itu ada yang merupakan Maha Pencipta. Untuk di Indonesia sendiri terdapat banyak agama dan yang termasuk agama mayoritas di Indonesia adalah Islam. Sistem kemasyarakatan. Di dalam masyarakat terdapat sebuah sistem yang merupakan hasil dari kesadaran manusia yang dengan sengaja diciptakan paling sempurna, akan tetapi tentu saja masih memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing antar setiap individu. Sistem tersebut nantinya akan berguna untuk kegiatan persatuan, keorganisasian, karena hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa masing-masing orang yang ada bukanlah makhluk individualis dan tetap membutuhkan orang lain. Perkenalkan, nama saya Amalia Rosyidatunisa, NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan. Ada sistem peralatan, sistem mata pencaharian, sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan kesenian. Sistem peralatan. Sistem peralatan ini merupakan suatu peralatan yang biasanya sering dipergunakan dan berguna untuk menopang kehidupan harian kalian sebagai seorang manusia. Maksudnya, bisa kita ambil contoh dari sebuah alat yang ada di rumah. Misalnya setrika. Setrika itu dapat mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian. Sistem yang berguna agar manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini diperlukan karena dalam kehidupan setiap manusia memiliki tuntunan hidup yang harus dipenuhi seperti konsumsi, sandang, pangan, dan tuntutan lainnya. Artinya, mata pencaharian ini seperti pekerjaan atau profesi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti mencari makan, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem bahasa. Bahasa adalah suatu sarana yang digunakan bagi manusia untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Menurut Kaising, sebuah bahasa menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang dan menjaga keberadaan sebuah budaya. Dalam berkomunikasi, kita pasti harus nyambung antara bahasa satu dengan lainnya. Tapi karena kita beda daerah, jadi bahasanya berbeda. Jadi itu disatukan dengan bahasa Indonesia supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang luar daerah. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sistem pengetahuan merupakan unsur lain dari kebudayaan. Hal ini merupakan suatu hal yang identik dengan keberadaan manusia. Ini dikarenakan manusia memiliki pikiran serta akal yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia. Kita hidup pasti menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya kita peroleh dari pendidikan formal, tapi juga informal. Artinya ilmu pengetahuan kita bisa dapatkan dari berbagai lingkungan, seperti lingkungan bermasyarakat, lingkungan di rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesenian. Seni memiliki pengertian sebuah ekspresi yang berasal dari perasaan manusia yang di dalamnya memiliki unsur-unsur keindahan dan tentunya bisa diungkapkan melalui media yang memiliki sifat nyata. Seni dapat dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni itu berbentuk nyata. Jadi kita dapat
mengekspresikan apa yang kita rasakan ke dalam sebuah seni. Jadi itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.